Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang Problem Solution Fit Value Proposition Canvas. Pemanfaatan VPC atau Value Proposition Canvas adalah bagaimana untuk mendesain dan menguji seberapa bagus atau adanya kesesuaian antara value proposition atau nilai-nilai yang ditawarkan dengan apa yang benar-benar customer inginkan. Misalkan di musim pandemi COVID-19 ini, produk masker sangat mudah kita temui dan hampir seluruh penduduk di dunia menggunakan masker ini. Nah, kemudian Anda ada satu ide untuk mengembangkan suatu produk masker yang tidak hanya melindungi penggunanya dari COVID-19, tapi juga bagaimana pada saat pemanfaatan masker ini juga memiliki aroma rempah-rempah, ya, wewangian yang berbeda dari produk masker yang ada. Nah, dari ide ini Anda harus pastikan seberapa banyak sih customer memang benar-benar menyukai aroma rempah-rempah atau wewangian lainnya. Dan dari sekian banyak aroma rempah-rempah ini, mana sih yang paling disukai oleh customer? Yang pasti Value Proposition Canvas atau Value Proposition Design merupakan proses yang tiada akhirnya, di mana Anda akan sangat membutuhkan ini untuk mengembangkan produk atau jasa Anda, sehingga produk atau jasa Anda ini senantiasa relevan dengan kebutuhan atau keinginan customer. Proses penciptaan value proposition akan memiliki beberapa tantangan yang berbeda, baik bagi perusahaan yang sudah lama berdiri maupun untuk perusahaan yang baru saja didirikan. Untuk perusahaan yang baru, Anda akan memiliki banyak tantangan lebih pada bagaimana Anda bisa mewujudkan ide ini dapat bekerja bahkan dengan sumber daya finansial yang terbatas. Dan Anda juga kecenderungannya akan memiliki resiko yang tinggi, kehabisan dana, bahkan sebelum Anda menemukan proposisi nilai dan model bisnis yang tepat. Sedangkan bagi perusahaan yang sudah lama berdiri bukan berarti tidak memiliki tantangan. Tantangan yang dihadapi adalah Anda harus pastikan ide-ide Anda yang baru mendapatkan dukungan dari manajemen puncak. Kemudian juga Anda juga harus mendapatkan akses ke sumber daya yang ada, ya, di mana sumber daya yang ada ini juga dipergunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang sudah ada. Kemudian juga harus mengelola kanibalisasi, di mana pastikan bahwa perusahaan yang lama ini dengan deretan produk-produk yang sudah eksis dengan ide produk jasa yang baru itu tidak sampai mengkanibalisasi produk-produk atau jasa yang sudah eksis. Dan yang pasti Anda juga akan menghadapi beberapa resiko, kemudian proses yang kaku dan lambat karena untuk perusahaan yang sudah lama berdiri akan memiliki begitu secara struktur atau pihak-pihak yang terlibat itu lebih kompleks dibandingkan perusahaan yang baru. VPC atau Value Proposition Canvas ini memiliki dua sisi. Sisi yang pertama atau sisi kiri terkait dengan profil pelanggan yang akan membantu Anda memperjelas pemahaman Anda tentang customer yang dituju. Sedangkan di bagian sisi kanan atau dengan Create Value Map, penciptaan nilai-nilai, akan membantu Anda untuk menjelaskan bagaimana sih Anda ingin menciptakan nilai-nilai bagi pelanggan tersebut. Nah, dari kedua sisi kiri dan kanan ini, baik dari sisi profil pelanggan maupun dari create value, Anda diusahakan Anda akan mendapatkan kesesuaian, keselarasan atau fit di antara dua sisi ini. Nah, kita coba perjelas nih gambaran fit dari sisi kiri dan sisi kanan. Di sisi kiri ini, ya tadi kita sebutkan customer map atau peta konsumen, berisi tentang kumpulan karakteristik pelanggan yang Anda asumsikan, yang Anda amati, dan harus Anda verifikasi di pasar. Kemudian di sisi kanan, atau di situ kita sebut dengan Create Value Map, ya, merupakan kumpulan
manfaat proposisi nilai yang Anda rancang untuk menarik pelanggan atau juga untuk mengantisipasi atau menjawab dari kebutuhan di bagian peta konsumen ini. Sekarang kita detailkan lagi di bagian customer profile yang ada di sisi kiri tadi sebelumnya, lalu kita buka ada 3 bagian. Yang pertama adalah customer job, yang kedua adalah pains dan gains. Nah, customer profile ini menjelaskan tipe customer secara spesifik untuk model bisnis Anda dengan cara yang lebih terstruktur dan terperinci. Di bagian yang pertama tentang customer jobs yang selalu melihat dari perspektif customer. Jadi Anda harus melakukan pendekatan langsung dan jangan kedepankan asumsi Anda. Cari tahu ketiga aspek dari customer job, yaitu yang pertama adalah functional jobs, yang kedua adalah social jobs, dan personal atau emotional jobs. Di bagian yang kedua yaitu customer pains yang menjelaskan apapun yang mengganggu, yang menjadikan komplain dari customer sebelum, selama, atau setelah mencoba menyelesaikan pekerjaan dengan produk atau jasa tertentu. Anda harus cari tahu 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah hasil yang tidak diinginkan atau di situ timbul masalah. Kemudian yang kedua adanya halangan pada saat mengerjakan sesuatu dengan produk atau jasa tertentu, dan juga kenali juga risiko apa saja sih yang dihadapi oleh customer itu. Nah, masih dari customer profile di bagian yang ketiga adalah customer gain. Pada bagian ini Anda harus bisa menjelaskan hasil dan manfaat yang sebenarnya diinginkan oleh customer Anda. Cari tahu juga ketiga aspek ini ya. Yang pertama adalah apa sih keuntungan yang dibutuhkan, ya. Kemudian apa sih keuntungan yang diharapkan, lalu apa sih keuntungan yang mungkin bisa didapatkan secara tidak terduga dari customer atas produk dan jasa yang akan Anda tawarkan. Nah, itu tadi sudah di bagian kiri. Sekarang kita bergeser ke sebelah kanan, yaitu create value atau penciptaan nilai-nilai. Jadi di bagian ini adalah fitur-fitur yang menjelaskan proposisi nilai yang lebih spesifik dalam model bisnis Anda dengan cara yang terstruktur dan terperinci juga. Ada 3 bagian dari create value. Yang pertama, produk dan service apa yang Anda tawarkan, ya. Jadi Anda harus daftarkan semua produk dan jasa apa yang ditawarkan. Yang kedua adalah gain creator, ya. Bagaimana sih Anda bisa menjelaskan bahwa produk dan atau layanan Anda memang akan menimbulkan keunggulan atau gains. Yang ketiga adalah pain reliever, yaitu bagaimana sih produk atau layanan Anda akan nantinya menghilangkan pain, ya, tadi ya, keluhan, komplain, segala hal-hal yang tidak menyenangkan dari sisi customer. Nah, kita akan mendetailkan dari create value. Yang pertama adalah produk dan service. Jadi di bagian produk dan service adalah serangkaian produk layanan yang nantinya akan membantu customer Anda menyelesaikan salah satu pekerjaan baik dari sisi fungsional, sosial, dan emosional. Proposisi nilai yang Anda tawarkan di produk dan service ini kemungkinan besar terdiri dari berbagai jenis produk dan layanan, baik itu secara fisik atau tangible, berwujud, bisa juga sifatnya adalah intangible atau tidak berwujud, bisa juga sifat produk service Anda adalah digital, ataukah yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat finansial. Sedangkan masih di create value bagian kedua adalah pain reliever, yaitu bagaimana Anda menghilangkan atau berupaya untuk mengurangi beberapa pain dari customer. Maka Anda harus tanyakan nih pada ide-ide atau produk jasa Anda, bisakah produk atau layanan yang Anda tawarkan ini akan bisa membuat pelanggan merasa lebih baik, ya? Apakah akan nantinya mengakhiri kesulitan atau tantangan yang akan dihadapi, ya? Ataukah mungkin akan membatasi atau memberantas kesalahan-kesalahan umum selama customer menggunakan produk jasa yang sudah ada sebelumnya. Kemudian
pada bagian berikutnya adalah gain creator adalah menguraikan bagaimana Anda mampu menghasilkan hasil dan manfaat. Pada bagian ini, tanyakan juga pada diri Anda melalui produk dan jasa yang akan ditawarkan, bisakah produk dan layanan Anda ini dapat memberikan hasil-hasil yang diinginkan oleh pelanggan, ya, akan membuat pekerjaan atau hidup pelanggan menjadi lebih mudah, ataukah dapat memberikan hasil yang positif, ya, yang sesuai dengan kriteria keberhasilan atau untuk meminimalisir kegagalan customer Anda. Kemudian pada gain creator ini juga Anda tanyakan juga, mungkinkah produk atau jasa yang ada ini nantinya akan membuat adaptasi atau adopsi customer terhadap produk ini menjadi lebih mudah, ya, melalui biaya yang lebih rendah, investasi yang lebih sedikit, resiko yang lebih rendah, namun akan mendapatkan kualitas yang lebih baik. Nah, kita sudah membahas nih bagian sisi kiri dan sisi kanan yang nantinya akan kita dapatkan kesesuaian atau product fit. Jadi product fit atau kesesuaian ini akan didapatkan manakala pelanggan merasa senang dengan proposisi nilai Anda, kemudian nilai-nilai yang ditawarkan dianggap melakukan pekerjaan yang dianggap penting, kemudian dari value yang ditawarkan mampu menghilangkan rasa sakit dan mampu menciptakan keuntungan yang penting bagi customer. Pada akhirnya, pelanggan atau customer yang akan menilai value proposition kita, dan mereka juga yang akan menjadi implementer atau yang akan menerapkan proposisi nilai yang Anda tawarkan. Ada beberapa tipe dari product fit. Pertama adalah on paper problem solution fit, yaitu adanya kesesuaian solusi dari masalah yang terjadi ketika Anda pastikan memiliki bukti bahwa customer ini memang peduli dengan pekerjaan, lalu mendapati adanya kesulitan, ataupun akan mendapatkan suatu keuntungan tertentu. Sedangkan yang kedua adalah in the market atau product market fit, yaitu adanya kesesuaian pasar produk akan terjadi ketika kita memiliki bukti bahwa produk dan layanan kita mampu menghilangkan rasa sakit dan mampu menciptakan keuntungan yang sebenarnya bagi pelanggan kita, sehingga nantinya akan mendapatkan daya tarik dari pasar tertentu. Kemudian produk fit tipe yang ketiga yaitu in the bank atau business model fit, yang manakala adanya kesesuaian model bisnis akan terjadi ketika Anda akan memiliki bukti bahwa proposisi nilai Anda memang dapat disematkan dalam model bisnis yang menguntungkan dan dapat diskalakan atau dapat dieksekusi. Nah, ini bagian terakhir dari value proposition canvas, yang mana ada beberapa atau ada 10 karakter yang menunjukkan VPC kita sudah oke, sudah bagus. Yang pertama adalah pastikan VPC kita akan menjadi dasar model bisnis yang bagus. Yang kedua adalah pastikan VPC kita memang fokus pada job, pain, dan gain yang paling penting bagi customer. Yang ketiga, coba lebih detail lagi untuk fokus pada job yang tidak memuaskan, pain yang tidak terselesaikan, dan gain yang belum terrealisasi. Karakteristik yang keempat adalah bisa saja sih VPC hanya bisa menargetkan sedikit job, pain, dan gain, tapi pastikan bahwa dari yang sedikit ini tadi dapat tereksekusi dengan baik. Yang kelima adalah pastikan VPC kita memang melampaui fungsional job dan dapat mengatasi emosional dan sosial job. Yang keenam adalah pastikan bahwa hasil VPC kita memang sejalan tentang bagaimana customer melihat nilai yang ditawarkan itu sendiri. Yang ketujuh, lagi-lagi harus fokus pada job, pain, dan gain bagi orang-orang yang mungkin akan bersedia membayar dengan lebih mahal. Yang kedelapan adalah bedakan dengan kompetisi dalam job, pain, dan gain yang customer pedulikan.
Karakteristik yang kesembilan adalah pastikan VPC kita memang dapat mengalahkan persaingan secara substansial atau setidaknya pada satu fitur atau satu dimensi saja. Dan yang ke-10 adalah pastikan VPC kita memiliki value yang ditawarkan memang sulit untuk dijiplak oleh kompetitor kita. Oke, saya rasa itu pembahasan kita tentang VPC, Value Proposition Canvas, untuk menyelaraskan antara problem atau karakteristik dari customer dengan value yang ditawarkan. Semoga kalian dapat pahami dan dapat segera mempraktekkan pada ide-ide bisnis produk maupun jasa Anda. Oke, have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.